guys sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Setelah berkata demikian, dewa pengemis ini menyerang. Ia menggunakan tongkatnya untuk menusuk, kemudian gerakan ini dilanjutkan dengan memutar tongkat ke atas menghantam kepala. Memang gerakan tongkatnya adalah gerakan pedang yang diambil dari ilmu pedang 8 dewa. Hal ini adalah rahasianya, maka dia heran sekali mendengar orang tampan gagah itu mengenal ilmu tongkatnya dan sekaligus membuka rahasianya. 6 orang tokoh yang lain adalah orang-orang yang telah terkenal, maka mereka menahan kemarahan dan menonton untuk melihat apakah orang yang tidak terkenal ini benar-benar memiliki kepandaian aneh dan apakah benar-benar selihai mulutnya yang amat sombong itu. Serangan pengemis 8 dewa itu tidak ditangkis, akan tetapi tubuh orang itu tiba-tiba saja lenyap. Semua orang kaget dan bengong melihat betapa tubuh orang itu tahu-tahu telah melayang turun dari atas pohon. Di tangannya terdapat sebatang cabang pohon yang daunnya telah dibersihkan. Demikian cepatnya dia tadi meloncat sehingga tidak tampak, dan entah bagaimana cepatnya tahu-tahu dia telah membuat sebatang tongkat yang ukurannya sama dengan tongkat yang dipegang pengemis 8 dewa. Begitu dia turun, pengemis 8 dewa telah menyerangnya dengan kemarahan meluap. Nah, lihatlah, bukankah ini pedang 8 dewa yang kau ubah menjadi tongkat 8 dewa? Orang itu pun kini mengimbangi permainan ilmu tongkat pengemis 8 dewa dengan gerakan yang sama. Jurus demi jurus dimainkan orang itu untuk menangkis dan balas menyerang, namun bedanya serangannya jauh lebih cepat dan tenaga-tenaga dalam murni yang menggerakkan tongkat itu juga lebih kuat. Tokoh-tokoh lain hanya menduga-duga, mengira orang baru itu meniru gerakan pengemis 8 dewa. Akan tetapi Raja Pengemis ini sendiri mengenal gerakan orang itu yang bukan lain adalah ilmu tongkat yang digubahnya sendiri. Dia menjadi bingung dan heran, apalagi serangan orang itu cepatnya melebihi kilat dan dalam belasan jurus saja, tiba-tiba terdengar suara keras. Tongkat di tangan pengemis 8 dewa patah dan si Raja Pengemis ini sendiri terpelanting. Mukanya pucat sekali karena tadi ujung tongkat lawan telah menyambar dahinya tepat di antara mata, dan kalau dikehendakinya tentu dia telah tewas. Akan tetapi orang aneh itu hanya mengguratnya saja sehingga kulit di bagian itu robek dan berdarah. Tahulah dia bahwa ia telah berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandaian yang jauh melampuinya. Ia sadar pula bahwa nyawanya sudah diampuni, maka tanpa banyak cakap dia lalu mundur dan berdiri dengan muka pucat dan mulut berbisik, "Aku mengaku kalah." Tentu saja hal ini mengejutkan 6 orang tokoh yang lain. Mereka tadi dalam pertandingan kacau balau telah beradu senjata dengan si Raja Pengemis. Mereka maklum bahwa selain ilmu tongkatnya amat lihai, juga tongkat itu sendiri merupakan senjata pusaka yang kuat menangkis senjata tajam, di samping tenaga-tenaga dalam murni si kakek jembel yang amat kuat. Namun, dalam belasan jurus saja kakek jembel itu mengaku kalah, tongkatnya patah dan di antara alisnya terluka, sedangkan tadinya mereka mengira bahwa orang yang baru datang itu hanya meniru-niru ilmu silat pengemis 8 dewa. Si jembel tua bangka memang tolol. Tiba-tiba Dewa Dunia Aciang meloncat ke depan. Tombaknya melintang di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya dikepal, tangan kiri yang mengandung tenaga mukjizat kuat menangkis senjata tajam. Orang itu tersenyum sabar. Jadi tadi adalah pengemis 8 dewa, ketua partai pengemis 8 dewa yang terkenal. Heran, ilmunya masih serendah itu sudah berani malang melintang. Dan kau ini siapakah? Peringan tubuhmu cukup lumayan akan tetapi permainan tombakmu belum patut disebut tombak sakti, sayangnya tidak cocok dengan sebutannya karena terlalu lemah, terlalu lemah. Muka Aciang menjadi merah sekali saking marahnya. Sudah menjadi kebiasaannya kalau dia lagi marah, matanya mendelik dan kumisnya yang jarang itu bergoyang-goyang menurutkan bibir atasnya yang tergetar. Si keparat sombong. Tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Aku adalah Dewa Dunia. Bersiaplah untuk mampus di tanganku. Kembali orang itu meloncat ke atas,
Kini semua orang yang sudah memperhatikan seluruh gerak-geriknya melihat bahwa orang itu benar-benar memiliki peringan tubuh yang sukar dipercaya. Hanya dengan mengenjot ujung kaki, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa sekali, lalu lenyap ke dalam pohon besar dan tak lama kemudian sudah melayang turun membawa sebatang cabang yang panjangnya sama dengan tombak di tangan Aciang, bahkan ujungnya juga sudah diruncingkan, entah bagaimana caranya. Nah, coba mainkan ilmu tombakmu dan pukulan lengan bajamu yang masih mentah itu, katanya sambil tersenyum. Dewa Dunia Aciang bukan main marahnya. Sambil mengeluarkan gerengan keras dia menerjang. Tombaknya bergerak dahsyat sehingga mata tombak berubah menjadi belasan banyaknya. Semua mata tombak itu seolah-olah menyerang bagian-bagian tertentu dari lawannya. Namun orang itu pun menggerakkan tombak cabang pohon dengan gerakan yang sama, bahkan mata tombaknya berubah menjadi 20 lebih, membentuk bayangan tombak yang menyilaukan mata. Maka terjadilah pertandingan tombak yang amat aneh karena gerakan mereka sama. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Dewa Dunia Aciang. Ilmu tombak itu adalah ciptaannya sendiri dan selama ini belum pernah diajarkan kepada siapapun juga, merupakan kepandaian khasnya yang ampuh. Akan tetapi sekarang dia melihat orang ini memainkan ilmu tombaknya dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih kuat. Marahlah dia. Setan kau, dia memaki. Kini tombaknya membuat lingkaran besar, menyambar-nyambar di atas kepala lawan, sedangkan lengan kirinya melakukan pukulan maut karena lengan itu seolah-olah merupakan sebuah senjata baja yang kuat sekali. Bagus, orang itu berseru. Tombaknya bergerak pula menyambut tombak lawan. Krek, terdengar suara ketika ujung tombak Dewa Dunia patah disusul bertemunya dua buah lengan. Des. Dewa Dunia Aciang mengaduh, melemparkan tombaknya yang patah, menggunakan tangan kanan mengurut-urut lengan kirinya. Lengan kiri yang terkenal dengan sebutan lengan baja itu, yang berani menangkis senjata tajam lawan, begitu bertemu dengan lengan lawan berubah menjadi seperti bambu bertemu besi. Tulangnya retak dan sakitnya bukan main. Dia pun bukan anak kecil. Seketika tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi, membuat dia seolah-olah berhadapan dengan gurunya. Maka dia meloncat ke belakang, meringis dan berkata nyaring, "Aku kalah." Hening sejenak, 5 orang tokoh lain terheran-heran, hampir tidak dapat percaya akan peristiwa yang telah terjadi. Biarpun mereka mulai merasa heran dan gentar, namun rasa penasaran membuat mereka lupa akan kenyataan bahwa orang itu benar-benar lihai. Mereka hendak membuktikan sendiri apakah benar orang aneh ini dapat memainkan ilmu istimewa mereka yang selama ini mengangkat nama mereka di tempat tinggi di dunia persilatan. Hayo, siapa lagi yang ingin memamerkan ilmunya yang masih mentah? Orang itu sengaja menantang sambil melemparkan tombak cabang pohon yang telah berhasil mematahkan ujung tombak pusaka di tangan Aciang tadi. Aku ingin mencoba. Dewa Racun Langit sudah melompat ke depan dengan gerakan seperti seekor kera dan tangan kirinya menggaruk-garuk pantat, tangan kanan memegang tongkat-tongkat emas itu memutar-mutar tongkatnya. Nanti dulu, kata orang itu. Yang bertombak tadi, bukankah dia yang terkenal sekali sebagai Dewa Dunia? Harap Dewa Dunia menjaga agar anak buahmu tidak merendahkan namamu dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dan memperbaiki ilmu silatnya. Aciang tidak menjawab, hanya kumisnya bergoyang-goyang karena marahnya. Dan Anda ini, apakah mempunyai kudis di pantat, ataukah memang hendak meniru lagak seekor monyet? Kalau begitu, tentulah Anda yang berjuluk Dewa Racun Langit, yang kabarnya menjadi pemuja Sun Gokong, terkenal dengan ilmu tongkat emas dan ilmu silat kera sakti. Dugaanmu benar, akulah Dewa Racun Langit. Siapakah namamu, manusia sombong? Dewa Racun Langit Abin membentak marah. Ataukah kau tidak berani mengakui namamu dan bersikap sebagai seorang pengecut tukang mencuri ilmu orang lain? Biarpun diserang dengan kata-kata yang menghina itu, orang ini tersenyum saja dan menjawab, "Namaku tidak ada perlunya kau ketahui. Kalau aku tidak mampu mengalahkan engkau dengan ilmumu sendiri, barulah aku akan memperkenalkan diri dan boleh kau perbuat sesukamu terhadap diriku."
Dewa Racun Langit lalu mengeluarkan suara memekik nyaring seperti seekor kera marah. Akan tetapi sebelum dia menyerang, laki-laki aneh itu telah menyambar tombak cabang pohon yang tadi dilemparnya ke atas tanah. Tombak itu panjang dan sekali dia menggerakkan jari tangannya, ujung tombak cabang yang runcing itu telah patah dan berubahlah tombak itu menjadi sebatang tongkat yang panjangnya sama dengan tongkat di tangan Dewa Racun Langit. Dewa Racun Langit sudah menerjang dengan gerakan lincah sekali. Tongkat emas di tangannya diputar-putar sedemikian rupa, mulutnya mengeluarkan pekik-pekik dahsyat dan tubuhnya sampai lenyap terbungkus gulungan sinar tongkat sendiri. Namun dengan enaknya orang itu pun memutar tongkatnya, serupa benar dengan gerakan Dewa Racun Langit, bahkan mulutnya juga mengeluarkan pekik seperti monyet itu.